Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Dalam video ini saya akan membahas latihan soal yang berkaitan dengan panjang vektor. Pada video tentang panjang vektor ada 3 latihan soal ya. Oke, mari kita bahas satu per satu. Pembahasan soal nomor 1. Jika vektor P sama dengan negatif 4, negatif 2, dan 4, kemudian vektor Q sama dengan 2, negatif 4, dan akar 5, tentukan hasil panjang vektor P ditambah 2 kali panjang vektor Q. Oke, alternatif penyelesaiannya. Yang pertama, kalian cari dulu panjang vektor P-nya, yaitu dengan akar dari hasil kuadrat jumlah masing-masing komponennya ya. Berarti ini negatif 4 dikuadrat, negatif 2 dikuadrat, dan 4 dikuadrat. Hasilnya adalah 16, 4 dan 16 berarti 36. Akar 36 sama dengan 36. Kemudian tentukan juga panjang vektor Q-nya. Menghitungnya dengan masing-masing ini dikuadratkan, kemudian dijumlah. Berarti 2 kuadrat ditambah negatif 4 kuadrat ditambah akar 5 kuadrat. Ya, hasilnya adalah akar dari ini 4, yang ini 16, kemudian akar 5 kuadrat, hasilnya adalah 5. Kemudian dijumlah. Hasilnya ketemu 25. Berarti akar 25 adalah 5. Sehingga panjang vektor P ditambah 2 kali panjang vektor Q hasilnya sama dengan panjang vektor P-nya 6 dan panjang vektor Q-nya 5. Jadi 6 ditambah 2 kali 5 sama dengan 6 ditambah 10. Hasilnya adalah 16. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Pembahasan soal nomor 2. Diketahui vektor OA sama dengan 5, X dan 2, sementara vektor OB adalah 7, negatif X dan 3. Jika panjang vektor AB itu sama dengan 3, maka nilai X yang memenuhi adalah... Nah, perhatikan OA dan OB, masih ingat dia sama-sama merupakan vektor apa? Betul, vektor posisi titik ya. Kalau ini vektor posisi titik A, yang ini vektor posisi titik B. Nah, untuk menyelesaikannya, kalian bisa cari dulu vektor AB, yaitu dengan, kalau vektor AB berarti vektor posisi B dikurangi vektor posisi A. Berarti OB dikurangi OA, nanti akan ketemu vektor AB. Ya, baru setelah itu cari panjangnya disama dengankan dengan 3, nanti akan ketemu. Atau menggunakan cara seperti ini. Yang diketahui adalah panjang vektor AB itu sama dengan 3, betul kan ini? Kemudian, panjang vektor AB bisa diperoleh dari akar masing-masing komponennya dikurangkan, yaitu yang ujung dikurangi titik pangkal. Titik ujung dikurangi titik pangkal. Titik ujungnya B, titik pangkalnya adalah A. Maka komponen dari B dikurangi komponen dari A. Kemudian dikuadrat. Yang bilangan pertama adalah 7 dikurangi 5. Bilangan keduanya adalah negatif X dikurangi X. Bilangan ketiganya adalah 3 dikurangi 2. Masing-masing dikuadrat. Sama dengan 3-nya tetap ya, seperti yang di atas. Kemudian hasilnya menjadi ini diperoleh 2 kuadrat, yang ini diperoleh negatif 2x kuadrat, dan yang ini hasilnya 1 kuadrat sama dengan 3. Kemudian dikuadrat hasilnya akar dari 4 plus 4x kuadrat ditambah 1. Ada yang bingung? Ini dikuadrat,
negatif 2x dikuadrat hasilnya berarti negatif 2 kuadrat hasilnya 4, x dikuadrat berarti x kuadrat ya. Kemudian plus 1. Atau bisa diperoleh sama dengan akar 5 ditambah 4x kuadrat sama dengan 3. Yang sejenis bisa kita operasikan, suku yang tidak sejenis berarti masih bentuknya tetap ya. Nah, sudah ketemu bentuk seperti ini. Untuk menyelesaikannya, kita kuadratkan kedua ruas. Kenapa? Karena ada bentuk akar ya. Supaya bentuk akarnya hilang, maka kita buat menjadi hasil kuadratnya. Oke, setelah kedua ruas kita kuadratkan, hasilnya seperti ini. Ya, ruas kiri maksud saya. Ruas kirinya akarnya hilang karena dikuadrat. Kemudian yang ruas kanan 3 dikuadrat hasilnya 9. Maka diperoleh 5 plus 4x kuadrat sama dengan 9. Oke, selanjutnya kita pindah yang 5 ke ruas kanan. Menjadi 4x kuadrat sama dengan 9 dikurangi 5. Diperolehlah hasil 4x kuadrat sama dengan 4. Ya. Kemudian kedua ruas kita bagi dengan 4. Diperolehlah x kuadrat sama dengan 1. Nah, sudah ketemu x kuadrat sama dengan 1. Maka nilai x akan sama dengan plus minus 1. Plus 1 kalau dikuadrat hasilnya 1. Negatif 1 kalau dikuadrat juga hasilnya 1. Maka nilai x-nya bisa plus 1, bisa negatif 1. Atau menuliskannya seperti ini. Selesaiannya adalah x sama dengan 1 atau x sama dengan negatif 1. Itu adalah nilai x yang memenuhi soal tersebut. Baiklah, kita lanjut ke soal nomor 3. Diketahui segitiga KLM dengan koordinat titik K, L, dan M seperti itu. Tentukan yang pertama vektor KL dan panjangnya. Yang B, vektor LM dengan panjangnya, dan C, vektor KM dengan panjangnya. Kemudian tentukan juga keliling dari segitiga KLM. Baiklah, untuk menentukan vektor KL, seperti menentukan vektor dari dua titik, L-nya sebagai titik ujung, K-nya sebagai titik pangkal, maka menghitungnya vektor posisi titik ujung dikurangi vektor posisi titik pangkal, yaitu vektor L dikurangi vektor K. Ya, dari koordinatnya kita bentuk menjadi vektor kolom, akan ketemu hasil vektor KL itu sama dengan 1 dan 3. Kemudian panjang vektor KL diperoleh dengan jumlah kuadrat masing-masing komponennya. Maksudnya akar dari jumlah kuadrat masing-masing komponennya. Berarti ini 1 dikuadrat, kemudian ditambah 3 kuadrat di akar. Atau sama dengan akar dari ini hasilnya 1 ditambah 3 kuadrat adalah 9. Sama dengan akar 10. Selanjutnya untuk LM caranya sama, diperolehlah vektor LM-nya itu sama dengan negatif 4 dan negatif 2, dan panjang LM-nya adalah akar 20 atau disederhanakan menjadi 2 akar 5. Bisa ya memperolehnya? Akar 20 itu sama dengan akar dari 4 dikali 5. 4-nya bisa keluar dari akar, diperoleh 2, dan 5-nya tidak bisa keluar, maka hasilnya 2 akar 5. Kemudian vektor KM, caranya juga sama, diperolehlah vektor KM sama dengan negatif 3 dan 1, serta panjangnya diperoleh akar 10. Kemudian keliling segitiga KLM, masih ingat untuk menentukan keliling segitiga yaitu jumlah dari ketiga sisinya ya, ketiga panjang sisinya, maka bisa dihitung dengan keliling itu KL ditambah LM ditambah KM, atau panjang KL ditambah panjang LM ditambah panjang KM, sama dengan akar 10 ditambah 2 akar 5 ditambah akar 10. Perhatikan akar 10-nya ini ada 2, maka bisa
dihitung menjadi 2 akar 10 ditambah 2 akar 5. Atau bisa dituliskan menjadi 2 kali akar 10 ditambah akar 5. Duanya kita faktorkan. Jadi yang di luar. Baiklah, itu tadi adalah pembahasan latihan soal tentang panjang vektor. Jika ada pertanyaan silahkan dituliskan. Sekian video pembahasannya. Bisa diulangi kembali untuk lebih jelasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.